Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama kakak Cindy Salwa Aulia dengan NIM A401211102. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang titik dan sudut. Nah, pertama kita masuk ke materi titik ya. Nah, titik sendiri ini dia itu tidak bisa kita definisikan karena konsep dari titik itu dia tidak memiliki bentuk atau wujud dan tidak memiliki ukuran atau berat. Tapi titik penamaan titik bisa kita gunakan dengan huruf kapital. Misalkan jadi yang ini kita namakan dengan titik A. Sedangkan di sebelah ini kita namai dengan titik B. Selanjutnya kita masuk ke materi sudut. Nah, misalnya di sini kakak mempunyai dua garis ya. Nah, dua garis kita satukan di titik pangkalnya. Nah, yang dikatakan sudut adalah ini. Ketika dua garis bertemu di titik pangkalnya. Kalian sudah paham kan yang namanya sudut? Misalkan kakak gambarkan satu buah garis bertemu dengan satu garis lagi. Nah, yang dikatakan sudut ini ya ini, karena mereka bertemu di titik pangkalnya. Ketika masuk ke jenis sudut, di sini kakak akan menjelaskan bahwa satu lingkaran ini memiliki besar sudut 360 derajat. Nah, jika kertas lingkaran yang kita lipat menjadi dua, maka akan berbentuk setengah lingkaran. Nah, tentu saja besar sudut setengah lingkaran tidak sama dengan satu lingkaran, karena ini adalah setengah dari satu lingkaran. Jadi besar sudut setengah lingkaran itu adalah 180 derajat. Kita masuk ke sudut yang sudut yang pertama, yaitu dua sudut yang kongruen. Dua sudut dapat dikatakan kongruen apabila dua sudut itu memiliki besar sudut yang sama. Misalnya di sini ada dua sudut ya, yang kita bagikan. Nah, misalkan di sini memiliki dua sudut yang besarnya sama. Jadi kedua sudut ini dikatakan sudut yang kongruen. Nah, jika digambarkan maka akan seperti ini. Misalnya ada sudut A, B, C dengan sudut D, E, F. Kita tulis bahwa sudut A, B, C kongruen dengan sudut D, E, F. Oke, jadi sudut yang kedua yaitu sudut siku-siku. Nah, kenapa dikatakan sudut siku-siku? Karena ini adalah sudut siku-siku. Mengapa dikatakan sudut siku-siku? Karena dia memiliki bentuk seperti siku manusia. Sama kan? Kayak ini. Sama. Nah, sudut siku-siku ini memiliki besar sudut 90 derajat. Jika kita gambarkan, di sini akan membentuk sebuah siku-siku. Nah, besar sudut ini adalah 90 derajat. Mengapa demikian? Karena sudut siku-siku itu terbentuk dari setengah lingkaran yang kita bagi dua. Nah, seperti yang kakak jelaskan tadi bahwa setengah lingkaran itu memiliki besar sudut 180 derajat. Nah, jika kita bagi dua, maka akan sebelah memiliki besar sudut 90 derajat dan di sini pun memiliki besar sudut 90 derajat. Oleh sebab itu, sudut siku-siku dia memiliki besar sudut 90 derajat. Oke, kita masuk ke jenis sudut yang ketiga. Nah, jenis sudut yang ketiga ini adalah sudut lancip. Sudut lancip ini memiliki besar sudut kurang dari 90 derajat. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui bahwa sudut yang memiliki 90 derajat yaitu sudut siku-siku. Nah, apabila dia kurang dari 90 derajat, kita taruh seperti ini. Nah,
jadi sudut lancip ini adalah gini. Dia kurang dari 90 derajat. Jika kita gambarkan, maka akan seperti ini. Ini adalah sudut lancip. Ini yang di bawah juga adalah sudut lancip. Karena besar sudut di sini adalah 45 derajat dan di atas itu 45 derajat. Nah, 45 derajat sendiri ini kan kurang dari 90 derajat. Itu sebabnya kita katakan sudut lancip, dan bentuknya pun dia seperti lancip sekali kan. Oke. Nah, kita masuk ke jenis sudut yang terakhir. Nah, jenis sudut yang terakhir ini namanya adalah sudut tumpul. Nah, sudut tumpul sendiri ini memiliki besar sudut lebih dari 90 derajat. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa 90 derajat seperti ini. Jika lebih dari 90 derajat kita geser lagi. Nah, gambaran sudut tumpul itu seperti ini. Jika kita gambarkan di akan tulis maka seperti ini. Ini adalah sudut tumpul. Mengapa dikatakan sudut tumpul? Karena bentuknya pun tidak selancip seperti sudut lancip yang barusan kita pelajari. Nah, sudut tumpul ini memiliki besar lebih dari 90 derajat. Jika kita gambarkan kan, jika 90 derajat maka akan seperti ini. Di sini 90 derajat dan ini adalah lebih dari itu. Maka itulah kita sebut dengan sudut tumpul karena besarnya lebih dari 90 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Naila Solehedingani dengan NIM A401210086. Di sini saya akan membawakan materi mengenai garis dan bidang. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu garis. Jadi, garis merupakan sebuah gagasan abstrak yang lurus, memanjang kedua arah, dan tidak terbatas. Ada dua cara melakukan penamaan untuk garis. Yang pertama, garis dinyatakan dengan huruf kecil, contoh garis M, garis I, dan sebagainya. Untuk contoh gambarnya dapat Anda lihat di samping ini. Dan yang kedua, garis yang dinyatakan dengan perwakilan dua buah titik ditulis dengan huruf kapital, misalnya garis AB, garis CD, dan sebagainya. Untuk contoh gambarnya sendiri dapat Anda lihat di samping ini. Garis juga sering disebut sebagai unsur geometri satu dimensi. Hal tersebut dikarenakan garis merupakan sebuah konsep yang hanya memiliki unsur panjang saja. Sinar garis merupakan bagian dari garis yang memanjang ke satu arah dengan panjang tak terhingga. Contoh sinar garis dapat Anda lihat di gambar samping ini. Ruas garis merupakan bagian dari garis yang dibatasi oleh dua buah titik pada ujung dan pangkalnya. Dua garis dapat diukur panjangnya. Contohnya seperti gambar di samping ini. Dua garis G dan H dikatakan sejajar G dan H jika kedua garis tersebut tidak mempunyai titik sekutu atau titik potong. Contohnya seperti gambar di samping ini. Dua garis M dan K dikatakan berpotongan jika kedua garis tersebut memiliki satu titik potong. Berikut merupakan salah satu contoh aksioma pada garis. Aksioma yang akan dicontohkan adalah aksioma tentang garis sejajar atau sering disebut aksioma kesejajaran. Melalui sebuah titik P di luar sebuah garis G ada terdapat satu garis H yang sejajar dengan garis G. Contohnya seperti gambar di samping saya ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu bidang. Bidang merupakan sebuah gagasan abstrak sehingga bidang termasuk unsur yang tidak dapat didefinisikan. Bidang dapat diartikan sebagai permukaan yang rata, meluas ke segala arah dan tidak terbatas, serta tidak memiliki ketebalan. Bidang termasuk ke dalam kategori bangun dua dimensi.
Karena memiliki panjang dan lebar, alas dan tinggi, bidang adalah himpunan titik-titik yang luas tak terhingga. Wakil bidang adalah bagian dari bidang yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Contoh, pada bidang kubus ABCD EFGH yaitu bidang ABCD, bidang DCGH, dan bidang BDG. Contoh gambarnya seperti samping ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mutia dengan nomor standbook A401211109. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bangun datar beraturan. Apa sih itu bangun datar beraturan? Bangun datar beraturan adalah bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Bangun segi banyak beraturan juga sering disebut dengan poligon. Contoh dari bangun segi banyak beraturan yaitu seperti segitiga sama sisi, segi 4 atau persegi, segi 5 beraturan, dan segi 6 beraturan. Selanjutnya kita bahas tentang ciri-ciri bangun datar beraturan. Ciri-cirinya yaitu setiap sisinya sama panjang dan setiap sudutnya sama besar. Contohnya yaitu bangun datar persegi. Bangun datar persegi termasuk dalam bangun datar beraturan. Mengapa? Karena bangun datar persegi memiliki panjang sisi yang sama dan memiliki besar sudut yang sama. Misalnya, panjang sisinya yaitu 5 cm. Otomatis panjang sisi yang lain juga memiliki panjang 5 cm. Begitu juga dengan sudut. Di sini termasuk sudut siku-siku, yaitu besarannya sama dengan 90 derajat. Otomatis besar sudut yang lain juga memiliki besar 90 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahayu dengan NIM A401210060. Di sini saya akan membahas tentang bangun datar tidak beraturan. Bangun datar tidak beraturan yaitu bangun datar yang mempunyai banyak segi, tetapi beberapa sisinya memiliki sudut dan panjang yang berbeda. Di mana ciri-ciri bangun datar tidak beraturan yaitu yang pertama mempunyai sisi yang tidak sama, dan yang kedua mempunyai besar sudut yang tidak sama. Contohnya pada bangun jajaran genjang. Coba kita lihat antara sisi yang ini dan yang ini, apakah sama? Sisi ini dan yang ini panjangnya tidak sama. Sudutnya pun tidak sama. Di sini lancip, di sini tumpul. Berarti jajaran genjang bukan bangun datar beraturan, melainkan bangun datar tidak beraturan karena mempunyai sisi yang tidak sama dan besar sudutnya juga tidak sama. Sekarang kita lanjut ke sifat-sifat jajaran genjang. Yang pertama, memiliki 4 sisi, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. 4 sisi yang dimaksud di sini adalah sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Kemudian dikatakan sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Perhatikan sisi yang berhadapan. Sisi AB berhadapan dengan sisi DC. Kedua sisi ini sejajar dan sama panjang. Lalu sisi AD berhadapan dengan sisi DC. Kedua sisi ini sejajar dan sama panjang. Lanjut ke sifat yang kedua, memiliki 4 sudut. Sudut yang berhadapan sama besar. Sudut yang dimaksud digambarkan seperti ini. Inilah keempat sudut dari jajaran genjang. Yang pertama sudut A, kedua sudut B, ketiga sudut C, keempat sudut D. Kemudian disebutkan sudut yang berhadapan sama besar. Sekarang kita lihat sudut masing-masing dari jajaran genjang yang sudah kita ukur. Ini adalah ukuran sebenarnya dari jajaran genjang. Yang pertama, di variabel A ukurannya 65 derajat, di variabel B ukurannya 115 derajat, di variabel C ukurannya 65 derajat, dan di variabel D ukurannya 115 derajat. Di sifat-sifatnya dikatakan sudut yang berhadapan sama besar.
perhatikan sudut yang berhadapan. Sudut A berhadapan dengan sudut C. Sudut A dan C ukurannya sama-sama 65 derajat. Kemudian sudut B berhadapan dengan sudut D. Sudut B dan D mempunyai ukuran yang sama, yaitu sama-sama berukuran 115 derajat. Jadi pada jajaran genjang, sudut yang berhadapan sama besar. Lanjut ke sifat yang ketiga, jumlah sudut dalamnya 360. Maksudnya jika keempat sudut ini kita jumlahkan, sudut A dijumlahkan dengan sudut B, 65 ditambah 115 ditambah 65 ditambah 115, maka kita peroleh hasilnya 360 derajat. Selanjutnya disebutkan di situ sudut yang berdekatan saling berpelurus. Sudut A berdekatan dengan sudut B. Jika kita jumlahkan 65 ditambah 115, maka kita peroleh hasilnya 180 derajat. Kemudian sudut A juga berdekatan dengan sudut D. Jika kita jumlahkan 65 ditambah 115, maka hasilnya 180 atau saling berpelurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rizkita dengan nomor standbook A40121163. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kongruen dan kesebangunan. Nah, di sini terdapat beberapa bangunan datar. Yang pertama, bangunan persegi dan persegi panjang, lalu segitiga, persegi yang telah dirotasi sekitar 45 derajat, lalu ada bangunan segitiga. Dapat satu bangunan yang bentuknya berbeda, yaitu bangunan persegi panjang. Jadi kita simpan dulu ya. Lalu ini naik ke atas, jadi seperti ini. Oke. Bangun B, bangun C, dan bangun D. Jadi bisa kita lihat dari dua bentuk bangun datar ini dapat disimpulkan bahwa bangun A dan bangun B memiliki ukuran yang sama dan bentuk yang sama. Sedangkan pada segitiga terdapat bentuk yang sama dan ukuran yang beda. Baiklah, dari penjelasan tadi ini dapat kita simpulkan bahwa kongruen itu merupakan bangun datar yang memiliki ukuran yang sama dan bentuk yang sama, seperti contoh pada persegi A dan B. Masing-masing memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Itulah yang disebut dengan kongruen. Maka bangunan persegi A dan B ini disebut bangunan yang kongruen. Baiklah, selanjutnya kesebangunan. Kesebangunan ialah bangun datar yang memiliki bentuk yang sama namun ukurannya berbeda. Seperti pada bangun datar segitiga di samping ini bisa kita lihat. Di sini bentuknya sama, yaitu segitiga, namun ukurannya berbeda. Di sini kecil dan ini lebih besar, maka ini disebut dengan kesebangunan. Perkenalkan, nama saya Kevin Bintang Caniago dengan NIM A40121057.
Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang simetri lipat. Simetri lipat adalah lipatan yang membuat sebuah bangun datar menjadi dua buah bagian yang sama besar. Di sini saya punya sebuah kertas karton berukuran 15 cm x 15 ya. Jadi ini sebuah bangun datar persegi. Sebuah simetri lipat kita dapat ilustrasikan seperti ini. Jadi ini kita lipat menjadi dua buah bagian yang sama besar. Kalian bisa lihat sama besar ya. Kita dibuka. Jadi ini terhitung satu buah simetri lipat. Dalam sebuah persegi ini kita dapat membuat hingga 4 buah simetri lipat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kita bisa lipat seperti ini. Sama besar ya. Nah, yang ketiga kita bisa lipat dia seperti ini, sama besar ya. Sama besar. Jadi persegi ini dikatakan memiliki 4 buah simetri lipat. Mari kita hitung sama-sama ya. Yang pertama 1, yang kedua, ketiga, dan keempat. Kita punya trapesium sama kaki ya. Ini saya buat dari karton. Trapesium sama kaki hanya memiliki satu buah simetri lipat. Kita praktekkan dia seperti ini ya. Sama besar di kedua belah sisinya. Jika kita lipat seperti ini ya, kita lipat. Apakah ini bisa disebut simetri lipat? Tentu tidak, karena sisi yang ini ya dengan di baliknya itu tidak sama. Teman-teman bisa lihat di sini ada lebih sedikit ya bangun trapesium ini. Jadi dalam bentuk simetri lipat ini, dalam bentuk ini dia tidak bisa disebut sebagai simetri lipat di trapesium. Trapesium hanya bisa dilipat seperti ini, ya. Bagian depan dengan belakangnya itu sama besar. Perkenalkan, nama saya Nadia Deswita dengan NIM A4012165. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simetri putar. Simetri putar adalah objek kajian matematika dalam ruang lingkup geometri bangun datar yang ditentukan oleh sebuah titik pusat dengan besar dan arah putaran tertentu. Suatu bangun datar dikatakan mempunyai simetri putar jika bangun datar bisa diputar satu putaran penuh dan dapat kembali menempati posisi semula dengan tepat. Langkah-langkah menentukan jumlah simetri putar adalah: yang pertama, tentukan titik pusat putaran bangun datar yang diperoleh dari perpotongan sumbu simetri dari bangun datar tersebut. Yang kedua, jiplak bentuk bangun datar itu di atas sebuah kertas putih kosong. Jiplakan itu nantinya akan berguna sebagai alas. Yang ketiga, namai atau berikan lambang di setiap sudutnya. Dan yang terakhir, putar bangun datar sejauh 360 derajat searah dengan jarum jam. Dengan begitu, kamu bisa menghitung berapa kali bangun datar itu tepat menempati alasnya, yakni gambar bangun datar yang tadi kita jiplak. Yang pertama, segitiga sama sisi. Pertama-tama, kita tentukan titik pusatnya. Kemudian kita akan mencari berapa simetri putar pada segitiga sama sisi. 1, 2, 3. Jadi, simetri putar pada segitiga sama sisi ada 3. Selanjutnya, persegi. Pertama-tama, kita tentukan titik pusatnya. Lalu, kita putar. 1. Lalu kita putar lagi. 2.
2, 3, dan kembali ke posisi awal. Jadi persegi memiliki 4 simetri putar. Selanjutnya persegi panjang. Pertama kita tentukan titik pusatnya. Kemudian kita putar. Tidak memenuhi alas. 1, tidak memenuhi alas. 2. Jadi simetri putar pada persegi panjang ada 2. Selanjutnya segitiga sama kaki. Pertama kita tentukan titik pusatnya. Tidak memenuhi alas. Tidak memenuhi alas. Dan kembali ke posisi awal. Jadi segitiga sama kaki tidak memiliki simetri putar. Selanjutnya belah ketupat. Pertama kita tentukan titik pusatnya, kemudian kita putar. Tidak menutupi alas. Menutupi alas. 1, kembali ke tempat semula. 2. Jadi belah ketupat memiliki 2 simetri putar. Selanjutnya layang-layang. Pertama kita tentukan titik pusatnya. Lalu kita putar. Tidak memenuhi alas. Tidak memenuhi alas. Lalu kembali ke tempat semula. Jadi layang-layang tidak memiliki simetri putar. Selanjutnya trapesium. Pertama kita tentukan titik pusatnya. Lalu kita putar. Tidak memenuhi alas. Juga tidak memenuhi alas. Lalu kembali ke bentuk semula. Jadi trapesium juga tidak memiliki simetri putar. Kemudian jajar genjang. Pertama kita tentukan titik pusatnya. Tidak memenuhi alas. 1. Lalu kembali ke posisi awal. Jadi jajar genjang memiliki 2 simetri putar. Yang terakhir lingkaran. Mari kita putar. Ternyata lingkaran setiap diputar selalu menutupi alas. Jadi simetri putar pada lingkaran yaitu tak terhingga. Itulah video pembelajaran dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa.